الله فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, hasanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Fathul Qarib, dan kita masih membahas tentang adab-adab qada'il hajah, adab-adab di dalam membuang hajat, sampai pada perkataan Asy-Syarih, wa yajtanibu nadban qatil hajati al-bawla wal ghaita fil ma'ir waqidi. Di kitab halaman berapa di situ? Ketemu tidak di kitabnya? Wa yajtanibu nadban, dan menjauhkan nadban secara sunnah qatil hajati, orang yang membuang hajat, al-baula, kencing, wal ghaita, dan buang air besar, fil ma'ir raqidi, di air yang menggenang, air yang tidak mengalir. Ada membuang hajat selanjutnya adalah tidak buang air kecil dan tidak buang air besar di air yang tidak mengalir atau air yang menggenang. Contoh misalnya ada kubangan air, kemudian misalnya lagi di tempat pemandian, kolam renang misalnya. Hal ini dihindari. Jadi ketika ada seseorang ingin buang hajat, hindari atau menjauhi buang hajat, baik itu buang air kecil atau buang air besar di air yang tidak mengalir. Air yang tidak mengalir contohnya apa? Kolam renang, air di bak mandi, air di kolam, atau air yang menggenang. Hindari air-air tersebut. Apalagi kalau buang air besar. Nah, ini supaya tidak menjadikan orang lain itu merasa risih atau terganggu. Maka
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Jabir mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'i raqidi. Sahabat Jabir mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang air yang tidak mengalir itu dikencingi. Ya, air yang tidak mengalir itu dikencingi. Meskipun lafaz hadisnya itu di dalam masalah kencing ini mencakup juga buang air besar. Kalau buang air kecil dengan buang air besar itu kan lebih lebih kotor buang air besar. Jadi ketika Nabi mengatakan meskipun hadis ini pada air kencing atau buang air kecil, tapi ini mencakup buang air besar juga. Nah, jadi ini diantara adab menjauhi buang air besar, buang air kecil pada air yang tidak mengalir. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada air yang mengalir, contohnya apa air yang mengalir? Kali terus apa namanya saluran air. Nah, itu kan airnya mengalir. Maka di sini dikatakan ammal jari fayukrahu fil qalili minhu dunal katsiri. Ammal jari, adapun air yang mengalir, fayukrahu maka dimakruhkan, fil qalili pada air yang sedikit, minhu dari air yang mengalir, dunal katsiri bukan air yang mengalir banyak. Jadi pertanyaannya, kalau air yang mengalir itu bagaimana? Kalau buang hajat atau buang air kecil di situ, maka jawabannya kalau air yang mengalir itu sedikit, ya misalnya saluran air yang kecil, ya, maka ini dimakruhkan. Adapun kalau air yang mengalirnya itu banyak, seperti sungai, terus apa itu yang kalau di sawah itu, ya solokan tapi gede itu. Nah itu kalau yang demikian itu tidak dimakruhkan. Yang dimakruhkan kalau air yang mengalirnya itu adalah sedikit. Nah jadi adapun kalau air yang mengalir, dilihat kalau air yang mengalirnya itu sedikit, maka itu dimakruhkan untuk buang air besar, buang air kecil di situ. Adapun air yang mengalir banyak, maka tidak dimakruhkan. Karena air yang mengalir itu kan membawa najis terus. Ya, najisnya itu terseret dengan air. Lakinnal aula ijtinabu. Akan tetapi lebih baik ya dihindari. Dihindari dari buang hajat di air yang mengalir, baik itu yang banyak ataupun yang sedikit. Nah, kalau memang mau buang air
Ya, buang air kecil misalnya, jadi lebih baik itu tidak di sungai atau tidak disolokan misalnya, meskipun airnya itu adalah air yang mengalir. Nah, kemudian wa bahasan Nawawi tahrimahu fil qalili jariyan kana aw raqidan. Wa bahasan Nawawi, dan Imam Nawawi membahas tahrimahu, keharaman apa? Keharaman buang air kecil, buang air besar, fil qalili pada air yang sedikit, jarian kana baik itu yang mengalir, aurahidan atau yang tidak mengalir. Nah, ini ada pendapat dari Imam Nawawi. Sedikit air yang mengalir tidak boleh, haram hukumnya untuk kencing atau buang air besar di situ. Ya, meskipun mengalir. Apalagi kalau tidak mengalir. Nah, itu. Nah, ini kemudian berikutnya. Nah, ketemu tak di kitabnya itu? Ketemu ya? Wa yastanibu aidan al-baula wal ghaidha tahta syajaratil musmirati. Wa yastanibu aidan, dan menjauhi juga al-baula buang air kecil, wal ghaidha buang air besar, tahta syajaratil musmirati, di bawah pohon yang sedang berbuah. Di bawah pohon yang sedang berbuah. Ya, tidak boleh kencing atau buang air besar di bawah pohon yang sedang berbuah. Waqta samari wa khairi, baik waktunya berbuah, wa khairihi atau tidak, atau bukan waktu berbuah. Maksudnya kalau ada pohon yang sedang berbuah, pas kebetulan memang sedang musim-musimnya berbuah, atau bukan musimnya berbuah, kalau ada pohon yang sedang berbuah itu jangan kencing di situ atau buang air besar di situ. Nah, kenapa mengganggu? Ya enggak itu. Ada orang punya buah atau pohon yang sedang berbuah. Kemudian kalau mengambil buahnya itu jatuh buahnya ke bawah. Buahnya itu jatuh ke bawah, yang di bawah itu apa? Bekas air kencing misalnya. Ataupun di situ ada buang air besar misalnya. Itu menyakiti. Nah, maka ini sebagai adab kita itu kalau mau buang air kecil, buang air besar, itu menjauhi pohon yang sedang berbuah. Baik itu musim berbuah ataupun tidak musim berbuah. Wa yastanibu madzukiha, dan menjauhi apa yang disebutkan. Madzukira itu maksudnya menjauhi buang air kecil dan buang air besar. Wa yastanibu, dan menjauhi madzukira apa yang telah disebutkan, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Fit tariqi, pada jalan, al-masluki yang dilewati,
linnasi oleh manusia. Wa yajtanibu dan menjauhi ma dzukira apa yang telah disebutkan, buang air kecil atau buang air besar. Fitoriqi pada jalan al-masluki yang dilewati linnasi oleh manusia. Jalan yang biasa dilewati oleh manusia itu jangan dikencingi, apalagi berak di situ. Nah, contohnya apa? Nah, itu kalau jalan kecil misalnya, dan lontrong. Biasanya kalau ada gang atau lontrong itu ada bangunan tinggi, biasanya di situ tempat itu. Itu maaf ini ya, artinya kalau memang tidak menggunakan dalil, secara akal saja itu menyakiti, ya enggak? Apalagi kalau pakai dalil itu. Ya dalilnya akal saja lah. Kalau memang misalnya kita lewat di gang atau di lontrong yang memang di situ biasa dilewati oleh manusia, kemudian kita kencing di situ, wong kitanya saja kadang merasakan bau, apalagi orang lain. Nah, ini luar biasa. Islam itu mengatur, yang mengatur secara kesehatan dan juga mengatur supaya kehidupan itu berjalan dengan apa baik. Nah, itu jadi tidak kencing di mana di situ dilewati banyak orang. Terminal juga biasa itu kan, iya, terminal. Makanya yang sebagai seorang muslim yang baik itu jangan kencing di terminal itu. Wa fi maudi'il dhilli saifan, dan tidak buang air kecil, buang air besar, atau menjauhi buang air kecil dan buang air besar fi maudi'il dhilli, pada tempat yang rindang atau tempat yang berbayang saifan pada waktu musim panas. Wa fi maudi'i syamsi, dan menjauhi buang air besar, buang air kecil pada tempat cahaya sinar matahari, syitaan pada waktu musim dingin. Maksudnya seperti ini. Kalau musim panas, yang dicari oleh manusia itu apa? Aum-aum ya, ngaup itu. Ngaup itu misalnya bangunan yang tinggi, atau misalnya tembok, atau misalnya pagar. Itu kan tempat ngaup itu, supaya manusia tidak kepanasan. Nah, misalnya tempat ngaupnya itu baik pos kamling, tembok, ataupun pagar, ataupun pepohonan, tempat ngaup manusia, tempat berteduh manusia dari sinar matahari. Ah, ternyata di situ maaf, ada yang kencing dan buang air besar di situ. Kira-kira menyakiti tak itu? Yang pas waktunya panas, terik, sinar matahari, ngaup, yang berteduh di tempat yang tinggi, yang berbayang, yang rindang. Nah, di situ ternyata bau pesing misalnya, itu menyakiti. Nah, begitu juga pada musim dingin. Pada waktu musim dingin atau musim apa? Ya pokoknya musim dingin itu yang dicari itu kan sinar matahari. Ya, tanah lapang misalnya. Nah, kalau di situ dikencingi, di mana orang itu banyak berjemur di situ,
Ya, maka ini juga tidak diperkenankan. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Ittaqul la'anaini." Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bersabda, ittaqul la'anaini, berhati-hatilah dua perkara yang mendatangkan laknat, dua perkara yang mendapatkan laknat atau menyebabkan laknat. Nah, ditanya Nabi, dua perkara yang mendatangkan laknat itu apa? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yaitu ketika seseorang buang hajat di jalan yang biasa dilewati oleh manusia dan di tempat di mana manusia di situ berteduh. Kira-kira ketika ada seseorang berteduh di tempat yang pesing, itu kira-kira kan ini siapa ini yang kencing? Kan bahasanya itu kan bahasa melaknat, itu mendatangkan laknat. Apalagi kalau jalan yang biasa dilewati oleh manusia, setiap orang yang lewat itu pasti ngomong, ini siapa sini yang kencing di sini? Nah, artinya ini yang menyebabkan atau mendatangkan laknat manusia. Nah, ketika seseorang buang hajat di tempat yang rindang, di tempat untuk berteduh, atau di tempat yang di mana manusia di situ banyak lewat. Nah, kemudian berikutnya, wa fil thabbi fil ardi wa huwa nasilul mustadi. Wa fil thabbi, dan menjauhi. Menjauhi apa? Menjauhi buang air kecil dan buang air besar. Fil thabbi, di lubang. Fil ardi, yang ada di tanah. Lubang yang bagaimana? An-nasilul mustadiru, yaitu lubang yang dalam, al-mustadiru, yang bulat. Nah, berikutnya adalah kencing di lubang. Lubang itu kan ada ketika seseorang kencing, ya ada lubang di situ. Dan kemudian lubang itu bulat, kemudian masuk ke dalam. Nah, maka di situ ketika seseorang buang hajat harus menghindari lubang-lubang yang ada di tanah. Kalau bahasa Jawanya apa? Leng ya. Betul leng ya. Ya, jadi kenapa para ulama itu menyampaikan? Karena di situ adalah tempat di mana hewan-hewan biasanya bertempat tinggal di situ. Ular, ya, ataupun hewan-hewan yang lainnya. Nah, ketika misalnya dikencingi, itu nanti ularnya naik, itu bisa berbahaya.
Ada yang menyebutkan oleh para ulama innaha masakinul jin. Karena lubang-lubang itu bisa jadi adalah tempat tinggalnya jin. Ya, innaha masakinul jin. Bisa jadi lubang-lubang itu adalah tempatnya jin, tempat tinggalnya. Dan bangsa jin itu merasa terganggu sebagaimana manusia terganggu. Ya, makanya ketika kita itu buang air kecil atau buang air besar, hindari lubang-lubang yang ada di tanah. Itu bahasa kita itu leng itu. Ya. Hindari, kenapa? Di situ tempatnya hewan. Kadang hewan yang berbisa atau hewan yang bisa memudaratkan. Begitu juga sebagian ulama mengatakan di situ bisa jadi adalah tempat tinggalnya jin. Nah, ketika misalnya ada orang yang kencing di situ, jin itu merasa terganggu. Makanya kadang-kadang bisa seseorang itu habis kencing itu kesurupan. Nah, makanya dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Sarjas. Abdullah bin Sarjas ini mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhuri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang. Melarang apa? Mengencingi lubang yang ada di tanah. Ya, jadi demikian. Loh, kalau sekarang mah karena pekarangan itu sudah semakin sedikit ya, maka sudah kayaknya sudah nggak jarang itu. Kalau dulu itu ya anak-anak itu kadang-kadang mau kencing itu cari lubang itu. Nah, kalau dulu anak-anak kecil kan mainnya di pekarangan. Jadi ketika di pekarangan itu ada lubang, itu balapan kencing di situ, Pak. Nah, makanya ini anak-anak kita itu jangan ya harus dilarang. Ya jangan sampai ya kencing itu di tanah yang ada di situ lubang-lubang itu. Nah, itu adalah dalil yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu melarang untuk ya seseorang kencing atau buang air besar di lubang. Nah, adab yang berikutnya, wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qatil hajati alal bauli wal ghaiti. Wala yatakallamu, dan tidaklah berbicara. Adaban sebagai adab, li ghairi daruratin, bukan untuk darurat, bukan karena darurat. Qatil hajati, orang yang buang hajat, alal bauli wal ghaiti, ketika kencing atau buang air besar. Nah, adab selanjutnya adalah tidak berbicara. Ya, tidak berbicara ketika buang air besar atau buang air kecil. Kecuali untuk sesuatu yang memang mudarat atau penting. Seperti ya,
ketika seseorang buang hajat, melihat ular misalnya, ya, ular itu di dalam kan minta tolong gitu. Nah, itu. Nah, jadi adab yang selanjutnya seseorang itu tidak boleh berbicara, apalagi ngobrol. Ya, ketika dalam keadaan kencing atau buang air besar, kecuali untuk sesuatu yang darurat. Nah, maka ada sebuah hadis ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau sedang buang air kecil. Kemudian ada seseorang yang lewat. Ada seseorang yang lewat. Kalau dulu itu WC itu tidak seperti sekarang. Ya, jadi hanya tertutup badan saja atau tertutup auratnya saja. Kemudian ada sahabat yang lewat, Nabi itu sedang buang hajat, sedang buang air kecil. Kemudian apa? Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan buang hajat, buang air kecil, ada sahabat yang mengucapkan salam. Ya, Nabi sedang kencing, terlihat oleh sahabat. Nah, artinya apa? Ini WC-nya enggak tertutup seperti sekarang, enggak. Hanya tertutup sebagian badannya saja atau untuk menutup auratnya saja. Kemudian ada yang ngucapin salam, assalamualaikum. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW tidak menjawab. Ya, Nabi Muhammad SAW itu tidak menjawab. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya ketika buang air besar atau buang air kecil atau buang hajat itu tidak boleh omong-omongan, ya, atau tidak boleh berbicara. Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhrujur rajulani yadribanil ghaidha. Tidaklah ada dua orang laki-laki, tidaklah keluar dua orang laki-laki kemudian sama-sama buang air besar, kasyifaini an auratihima, yang mana dua laki-laki ini membuka auratnya ketika buang air besar. Yatahaddasani, kemudian dua orang ini ngobrol, bercakap-cakap. Fa innallaha azza wa jalla yanqutu ala dzalik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu murka ala dzalika, atas perbuatan tersebut. Artinya ini maaf ketika ada orang lagi buang hajat, misalnya berdampingan misalnya. Kalau dulu masih ada di sini di pinggir kali misalnya, di sini apa sih namanya itu? Yang di pinggir kali untuk apa ini? Ya, jobong ya. Ini jobong, ini jobong, ini jobong. Mana ngobrol, Pak? Ya enggak itu. Jobongnya saling berdekatan, sedang buang air besar, ngobrol, Pak. Nah, ini tidak boleh, Pak. Atau misalnya konteksnya konteks sekarang, WC-nya berdekatan,
cuma ditutup tembok separuh misalnya. Ya. Kemudian apa? Duduk buang hajat sambil ngobrol, sambil merokok lagi itu misalnya. Ya. Oh ini ada ini. Oh, ada itu masjid, kenal ada masjid tapi banyak putung rokoknya. Ada itu masjid tapi banyak putung rokoknya. Oh berarti ketika buang hajat sambil rokok itu. Maaf ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu murka. Karena di situ bukan tempat untuk ngobrol. Ya, makanya ketika ada dua orang sama-sama buang hajat, sama-sama buka aurat, ya kemudian saling ngobrol itu tidak boleh. Nah, dan ini adalah perbuatan yang tidak beradab. Ya, perbuatan yang tidak beradab. Nah, kemudian fa in da'at daruratun ilal kalam. Fa in da'at, jika ada suatu darurat, ya, kepentingan ilal kalami yang mengharuskan untuk berbicara. Fa in da'at daruratun ilal kalami, apabila ada darurat, kepentingan yang mengharuskan untuk berbicara. Kaman ro'a hayatan, seperti orang yang melihat ular. Taksitu insanan, yang mana ular tersebut yang menuju kepada seseorang. Lam yukrah al-kalamu hina idzin, maka tidak dimakruhkan untuk berbicara pada saat itu. Loh, kalau ada anjing, kalau ada ular misalnya, ya harus ngomong. Kalau tidak ngomong bahaya bagi yang lainnya. Ya kalau misalnya ada ular mau mendekati seseorang itu, kemudian kita tidak ngomong, malah bahaya itu. Maka di situ diperbolehkan untuk ngomong. Maka di sini fa in da'at daruratun ilal kalam. Jika ada darurat yang mengharuskan untuk berbicara. Kaman ro'a hayatan, seperti orang yang melihat ular. Taksitu insanan, menuju seseorang. Lam yukrahil kalamu hina idzin, maka tidak dimakruhkan untuk berbicara pada waktu itu. Nah, kemudian ini yang terakhir sebagai adab ketika kita itu buang hajat. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma ayyukrahu lahu dzalika hala qada'i hajatihi. Wala yastaqbilu syamsa, dan ketika buang hajat tidak diperbolehkan menghadap matahari. Sekarang mataharinya itu sebelah mana? Sebelah timur ya. Nah, maka maksudnya ketika di situ adalah tanahnya tanah lapang. Tanah apa? Nah, ketika kencing itu kemudian menghadap apa? Matahari. Maka ini tidak diperkenankan. Nah, begitu juga wal qamara, tidak diperkenankan menghadap bulan. Kalau misalnya pada malam hari di tengah lapangan, ya di tengah lapangan kencing misalnya, itu tidak menghadap bulan. Ini konteksnya di mana? Konteksnya ketika di lapangan atau tanah yang terbuka. Pekarangan, lapangan, sawah. Ini konteksnya di situ. Kalau di dalam WC itu bukan mau menghadap kemana, tidak masalah. Tapi kalau misalnya
itu konteksnya di tanah tanah terbuka, lapangan, sawah atau pekarangan. Buang air besar atau buang air kecil itu tidak menghadap ke matahari atau tidak menghadap ke bulan. Wala yastadbiruhuma, dan juga tidak membelakangi matahari atau membelakangi bulan. Ayyukrahu lahu dzalika hala qada'i hajatihi. Ai maksudnya yukrahu lahu, dimakruhkan. Zalika, perbuatan tersebut hala qada'i hajatihi, ketika buang hajat. Nah, ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Abu Suja. Nah, kemudian ada pendapat lain. Siapa? Pendapat Imam Nawawi. Lakinan Nawawiyah, di situ ada enggak? Ada. Lakinan Nawawiyah fi raudhati. Dan apa? Lakinan Nawawiyah, akan tetapi Imam Nawawi fi raudhati, di dalam kitab Raudhah. Kitabnya namanya Raudhatut Thalibin. Ya, Raudhatut Thalibin. Wa Syarhil Muhadzab, dan kitab Syarah Muhadzab namanya kitab Al-Majmu'. Jadi ada pendapat lain dari Imam Nawawi yang disebutkan di dalam kitab Raudhatut Thalibin dan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Apa pendapat Imam Nawawi? Qala, beliau mengatakan, inna istidbarahuma laisa bimakruh. Sesungguhnya membelakangi matahari dan membelakangi bulan laisa bimakruhin, tidak makruh. Kata Imam Abu Suja itu makruh. Kata Imam Nawawi tidaklah makruh ketika membelakanginya. Ya, ini pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Di dalam satu mazhab pun itu ada perbedaan. Ya, dalam satu mazhab itu ada perbedaan. Kata Abu Suja, baik menghadap matahari atau menghadap bulan atau membelakanginya itu makruh. Tapi kalau menurut Imam Nawawi tidak makruh kalau membelakangi matahari dan bulan. Ini menurut Imam Nawawi. Wa qala fi syarhil wasit, dan berkata Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Al-Wasit. Al-Wasit itu salah satu kitab fikih di dalam mazhab Syafi'i. Yang dikarang siapa? Yang dikarang oleh Imam Ghazali dan disyarah oleh Imam Nawawi. Disyarah oleh Imam Nawawi dengan kitabnya yaitu Tangqih. Nah, ini harus hafal kitab ini, ya. Jadi Imam Nawawi punya kitab Raudhatut Thalibin dan kitab Al-Majmu'. Di dalam dua kitab tersebut beliau mengatakan membelakangi matahari dan membelakangi bulan itu tidak makruh. Nah, disebutkan di dalam kitab yang lainnya, yaitu kitab Syarah Al-Wasit. Al-Wasit kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali dan disyarah oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tangqih. Tapi dalam kitab At-Tangqih ini Imam Nawawi hanya sampai pada dua bab toharoh dan bab sholat. Belum menyempurnakan, tapi sudah meninggal. Nah, maka
datang generasi berikutnya yaitu Zakaria Al-Ansori ngarang kitab mensyarah yaitu kitab Tahrirut Tanqih. Nah, itu. Nah, ini sejarah kitab itu harus tahu. Nah, di dalam kitab Syarah Al-Wasit Imam Nawawi mengatakan inna tarka istiqbalihima wastidbarihima sawa ay fayakunu mubahan. Maksudnya demikian. Imam Nawawi mengatakan inna tarka istiqbalihima, meninggalkan untuk menghadap keduanya dan meninggalkan untuk membelakanginya. Artinya apa? Menghadap matahari dan menghadap bulan, atau membelakangi matahari atau membelakangi bulan itu sama. Ai fayakunu mubahan, maka mubah. Wa qala fit tahqiq, dan beliau mengatakan di dalam kitab At-Tahqiq, inna karahata istiqbalihi ma la aslalah. Sesungguhnya kemakruhan menghadap matahari dan bulan ketika buang air besar atau buang air kecil, la aslaha, tidak ada asalnya atau tidak ada dalilnya. Maksudnya kalau Imam Nawawi mengatakan tidak makruh, boleh, paham ya? Nah, tapi kalau Imam Abu Suja mengatakan makruh. Nah, ini perbedaan di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i ya rahimahullahu ta'ala. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, jadi kesimpulan yang terakhir tadi, kalau Imam Abu Suja itu mengatakan makruh hukumnya menghadap matahari, menghadap bulan, atau membelakangi matahari, membelakangi bulan ketika buang hajat. Ini makruh hukumnya. Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan tidak makruh, baik membelakangi atau menghadap bulan dan matahari. Ini perbedaan pendapat di dalam satu madhab. Nah, silahkan ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut pada bab atau pasal yang berikutnya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada matanya? Ada. Coba lihat matanya ada. Ini matanya. Ini halaman ini 7. Nah, sekarang kita lanjutkan. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Al-musammati aidan bi asbabil hadathi. Faslun, pasal fi nawaqidil wudu'i, yang menerangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu.
al-musammati yang dinamakan atau dinamai aidon juga bi asbabil hadasi dengan sebab-sebab hadas. Nah, pada pasal ini akan diterangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Dan perkara-perkara yang membatalkan wudu ini disebut juga dengan sebab-sebab hadas. Nah, berikutnya walladzi yanqudu ayyubtilu al-wudu'a khamsatu asya'a. Walladzi yanqudu, dan perkara yanqudu yang membatalkan, ayyubtilu maksudnya membatalkan, al-wudu'a wudu khamsatu asya'a ada 5 perkara. Jadi Imam Abu Syuja menyebutkan perkara-perkara yang membatalkan wudu ini ada 5 perkara. Jangan sampai penuntut ilmu itu ditanya pembatal wudu apa saja, kemudian tidak bisa jawab. Jangan sampai penuntut ilmu ditanya fardu wudu itu ada berapa, rukun wudu ada berapa, kemudian tidak bisa jawab. Tapi kalau ditanya bagaimana pendapat kamu tentang si fulan, cepat sekali dia itu. Tapi kalau ditanya tentang pembatal wudu tidak bisa jawab. Tapi kalau suruh ngerasani ulama itu cepat jawabnya itu. Kalau suruh ngerasani ustadz itu cepat jawabnya. Tapi kalau ditanya perkara yang membatalkan wudu tidak bisa jawab. Tahunya cuma apa? Cuma kentut doang. Ini jangan sampai. Ya, penuntut ilmu itu harus mengetahui perkara yang memang menjadi apa? Setiap harinya dijalankan. Ada penuntut ilmu, dia itu belajarnya hebat, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang kitabnya tebel-tebel. Ketika ditanya ada berapa rukun sholat, mikir, tidak bisa jawab dengan lengkap itu. Padahal sudah belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa ya? Inilah tahapan ilmunya itu enggak dilalui itu loh. Belajar tahapan-tahapan ilmu. Nah itu. Nah inilah tahapan-tahapan awal kita belajar fikih ya demikian. Ya, harus sabar. Matanya diterangkan, matanya dihafal. Ya, meskipun sedikit demi sedikit tapi kuat pondasinya itu. Ya makanya jangan sampai sudah nyantri ya berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun kemudian ditanya tentang perkara wudu tidak bisa jawab. Wah itu nyantrinya itu belajar apa saja itu nyantrinya. Ya, harus diperhatikan. Nah, jadi di sini Imam Abu Syuja mengatakan yang membatalkan wudu ada 5. Ahaduha, yang pertama, ma kharaja, sesuatu yang keluar, ma kharaja, sesuatu yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu dari 2 jalan. Ma kharaja min ahadil sabilaini, sesuatu yang keluar
min ahadi sabila ini dari salah satu dua jalan. Lah dua jalan ini apa? Ai al-qubuli. Kubul depan ya. Jadi al-qubul itu alat kelamin depan. Waduburi dan dubur min mutawaddiin dari orang yang berwudu, hayyin yang hidup, wadihin yang jelas. Nah, jadi perkara yang membatalkan wudu yang pertama apa yang keluar dari dua jalan. Ya. Dua jalan ini yaitu kubul dan dubur. Sesuatu yang keluar itu dari orang yang berwudu, yang masih hidup, kemudian yang jelas. Jelas itu maknanya apa? Kelihatan atau jelas suaranya misalnya, atau jelas baunya. Wadi itu artinya yakin. Ya, yang yakin. Mu'tadan kanal khariju kabaulin wa ghaidin. Baik sesuatu yang keluar itu adalah sesuatu yang biasa keluar. Mu'tadan kanal khariju artinya sesuatu yang keluar itu baik yang mu'tadan yang biasa keluar, kabaulin seperti air kencing. Air kencing biasa keluar enggak itu? Mu'tad enggak mu'tad. Wa ghaidin dan maaf itu buang air besar. Itu sesuatu yang keluar secara biasa atau secara mu'tadan. Nadiron ataupun yang tidak biasa keluar. Yang tidak biasa keluar contohnya apa? Kadamin, darah. Maaf, kalau kencingnya darah. Darah itu dah najis. Darah itu biasa keluar enggak? Enggak biasa keluar. Tapi keluarnya melalui dubur atau kubul tetap itu najis. Haso itu apa? Batu. Maaf, orang kencing kemudian keluar batunya. Ada pernah enggak keluar batu? Orang kencing keluar batu, dikit-dikit. Batu itu biasa keluar enggak? Enggak biasa keluar, tapi batu itu keluar dari kubul misalnya. Itu tetap batunya adalah najis. Dihukumi apa? Batu itu najis karena keluar dari apa? Kubul. Najisan, ya, baik itu najis seperti yang telah disebutkan, kahadil amsilati seperti yang telah disebutkan ini. Autohiron atau yang sesuatu keluar itu adalah suci. Kadudin seperti dud itu maaf cacing. Cacing keluar dari dubur misalnya. Itu tetap membatalkan apa? Ya, wudu. Nah, permasalahan illal maniyah kecuali air mani. Air mani itu najis apa enggak? Ya, tidak najis. Ya sudah kita bahas ya kemarin ya tentang masalah apa namanya najis sudah belum kemarin. Kalau belum nanti kita akhirnya apa namanya kemarin hanya disinggung ya. Jadi air mani itu tidaklah najis. Hikmahnya apa air mani itu tidak najis? Loh, kalau misalnya air mani itu najis berarti manusia itu dari sesuatu yang najis. Ya enggak? Ya masa antum dari sesuatu yang najis.
Allah itu memuliakan manusia diciptakan dari sesuatu yang hina, memang hina tapi tidak najis. Air mani itu hina tidak hina, tapi tidaklah najis. Ya, nanti kita akan belajar tentang masalah najis. Mana yang najis, mana yang tidak, itu nanti. Jadi illal maniyah, kecuali air mani. Air mani itu keluar dari mana? Air mani kan keluar dari kubul. Kubul, jadi tadi patokannya sesuatu yang keluar dari dua jalan. Baik itu yang terbiasa atau tidak terbiasa. Ya, di sini ada pengecualian, kecuali adalah apa? Ya, air mani. Loh, maka kalau ditanya, kenapa air mani itu tidak najis? Ya, maka para ulama menjelaskan, ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu adalah manusia itu dimuliakan oleh Allah. Masa diciptakan dari sesuatu yang najis, itu hikmahnya. Nah, maka di sini dikatakan illal maniyah, kecuali air mani, al kharijah, yang keluar, bihtilamin, karena mimpi basah. Karena mimpi basah. Min mutawaddiin, dari orang yang berwudu. Mumakkanin mak'adahu, yang mana dia itu mumakin mak'adahu artinya dia itu dalam keadaan duduk dengan apa ya, tertutup apanya, tertutup ininya ya, lubang duburnya ya, minal ardi, dari tanah, fala yanqudu, maka tidaklah batal. Artinya gini, air mani itu tidaklah najis. Ketika ada seseorang itu mimpi basah dalam keadaan tidur yang mumakin mak'adahu itu kayak gini, duduk seperti ini. Kalau duduk seperti ini, kemungkinan untuk buang air buang angin itu ada enggak? Kan kalau mau buang angin pasti geser sedikit gitu. Bisa enggak kita itu seperti ini kemudian buang angin? Susah kan? Itu namanya mumakin mak'adahu. Jadi ketika ada seseorang yang sudah wudu kemudian mimpi basah dalam keadaan tidurnya seperti ini, mumakin mak'adahu itu artinya tempat duduknya itu apa? Jenek itu. Ya, artinya apa? Lubang duburnya itu tertutup, nempel dengan apa? Tempat duduknya. Yang dimungkinkan untuk buang angin itu sedikit. Nah, kemudian keluar air maninya karena mimpi. Falayan kudu, maka wudunya tidaklah batal. Wudunya tidak batal. Tapi boleh sholat enggak? Boleh sholat enggak? Tidak boleh sholat. Kenapa? Karena dia itu punya hadas besar. Wudunya tidak batal, tapi dia itu punya hadas apa? Besar. Bisa dipahami enggak ini? Falayan yang kudu, tetap dia itu harus mandi. Jadi itu maksudnya kecuali air mani, illal maniyah, kecuali air mani, al kharija, yang keluar, bihtilamin, karena mimpi basah,
min mutawaddiin, dari orang yang telah berwudu, yang mana tidurnya itu dalam keadaan mumakin tempat duduknya, kemudian keluar air mani, maka wudunya itu falayan kudu, wudunya tidak batal, tapi tidak boleh sholat. Kenapa? Karena dia itu punya hadas besar. Nah, wal muskilu innama yantaqidu wudu'uhu bil khariji min farjaihi jami'an. Kasus tadi adalah ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan. Seorang perempuan mimpi basah misalnya, seorang laki-laki misalnya mimpi basah misalnya, kan keluar air maninya. Batal tidak wudunya? Di sini dikatakan tidak batal. Selama duduknya itu seperti ini. Ya, selama tidurnya itu sambil duduk seperti ini. Artinya, maaf, tempat duduknya ini nempel di tempat duduk yang mana lubang duburnya itu tertutupi. Nah, itu untuk laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang maaf, wal muskil, nah ini permasalahan. Wal muskilu itu adalah orang yang punya dua alat kelamin. Pertanyaannya, wudunya batal enggak? Kalau laki-laki kan jelas, kalau perempuan itu jelas. Nah sekarang kalau punya dua alat kelamin itu bagaimana kalau mimpi basah? Wudunya batal apa enggak? Nah, ini meskipun jarang terjadi ya, cuman ini dibahas ini. Nah maka di sini katakan wal muskil, orang yang muskil, orang yang mempunyai dua alat kelamin, ketika mimpi basah, ataupun misalnya ini yang batal wudunya itu kapan? Maka di sini dikatakan apa? Wal muskilu, adapun yang muskil, innama yantaqidu wudu'uhu, hanya saja batal wudunya bil khariji, dengan sesuatu yang keluar, min farjaihi, dari kedua farjinya, jami'an, semuanya. Jadi kalau memang kencing, jadi kencingnya itu ya keluar dari dua-duanya ini, baru batal wudunya, demikian. Nah, tapi ya ini permasalahan yang memang jarang dibahas. Maka di sini katakan wal muskilu, dan orang yang muskil punya dua alat kelamin. Innama yantaqidu wudu'uhu, hanya saja wudunya itu batal bil khariji, dengan sesuatu yang keluar, min farjaihi, dengan dua farjinya, jami'an, semuanya. Kalau misalnya maaf keluar dari alatnya laki-laki tetap batal, keluar dari alatnya perempuan ya tetap batal. Bisa dipahami ya? Ya, ini laki-laki atau bukan, ini pokoknya kalau keluar ya itu batal. Bisa dipahami ini? Nah, tapi ya jarang ini. Ya, jarang pokoknya patokannya keluar dari yang alat laki-laki batal, keluar dari alat perempuan batal. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Untuk bahasa Arabnya untuk bulan depan ya, karena saya ada urusan lagi, jadi mohon maaf tidak bisa untuk bahasa Arabnya. Jadi kita akhiri subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما